Halo teman-teman kelas 3 dimanapun berada, kembali lagi di program belajar di rumah bersama TVRI bersama Kak Jo. Gimana nih kabar teman-teman semua di rumah? Tetap semangat ya. Untuk Ayah dan Bunda Hebat semangat juga ya mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah bersama Kita Bisa. Yuk kita siapkan buku kerja dan alat tulisnya, lalu kita awali dengan berdoa sebelum belajar agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami dan semangat dalam belajar. Wah, udah jam makan siang nih. Sebentar lagi ayah dan ibunya Nova akan datang menjemput. Kalau gitu sebelum pulang, Kak Jo mau ajak Nova makan siang bersama. Nova, kita makan siang dulu yuk sebelum pulang. Gak usah deh Kak. Aku udah bawa makanan sendiri kok dari rumah. Nih. Loh, itu kan makanan ringan, Nov. Gak apa-apa Kak, habis ini enak sih. Tapi makanan enak itu belum tentu makanan yang sehat. Kak Jo jadi ingat sama satu cerita berjudul Markus Pergi ke Pasar. Yang akan Kak Jo bacakan ya. Berarti sekarang kita masuk ke sesi membatik ya Kak? Betul, sekarang kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Sesi membatik kali ini adalah membaca terbimbing. Jadi kalian dan teman-teman di rumah ikutan membaca bareng Kak Jo ya. Oh iya, pastikan kalian menulis pertanyaan-pertanyaan berikut ya untuk dijawab setelah membaca bersama-sama. Siapa saja yang ada di dalam cerita? Apa yang terjadi pada awal cerita? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi pada akhir cerita? Markus pergi ke pasar. Pada hari ini, sekolah libur. Markus melihat Mama sudah berpakaian rapi. Selamat pagi. Mama mau pergi kemana? Tanya Markus. Mama mau ke pasar. Apakah kamu mau ikut? Tanya Mama. Iya Mama, jawab Markus. Markus pergi ke pasar bersama Mama. Markus menjelaskan tugas dari ibu guru. Kami diminta mencari tahu ciri-ciri makanan sehat, kata Markus. Perhatikan barang yang Mama beli. Nanti kamu akan tahu jawabannya, kata Mama. Mama menuju penjual kangkung. Markus, coba pilih mana yang baik, perintah Mama. Ini mah, batang dan daunnya masih segar, jawab Markus. Mama menuju penjual wortel. Markus, apakah wortel ini segar? Tanya Mama sambil memilih wortel. Segar. Kulitnya tidak keriput dan warnanya cerah, jawab Markus. Kita akan membeli apa lagi, Ma? Tanya Markus. Kita akan membeli betatas, jawab Mama. Coba cari betatas yang bagus, kata Mama. Ini mah, warnanya kuning dan kulitnya masih segar, kata Markus. Sekarang kita membeli sagu, kata Mama. Sagu yang bagus warnanya putih dan bersih, tambah Mama. Apakah Mama akan membuat papeda? Tanya Markus. Ya, sekarang kita membeli ikan,
kata Mama. Mereka menuju ke penjual ikan. Lihat, ikan ini segar, jelas Mama. Insangnya merah, kulitnya mengkilat, dan dagingnya keras, tambah Mama. Ma, saya ingin membeli roti, kata Markus. Mari kita pilih roti yang bagus, ajak Mama. Roti yang bagus tidak berjamur, jelas Mama. Mama membeli 3 roti. Setelah selesai berbelanja, Mama mengajak Markus pulang. Bagaimana Markus? Sudah dapat jawaban dari tugasmu? Tanya Mama. Sudah Mah, makanan sehat harus segar dan bersih, jawab Markus. Setiba di rumah, Mama segera memasak. Apakah Mama sudah selesai memasak? Tanya Markus. Sebentar lagi, Mama akan siapkan di atas meja, jawab Mama. Markus berpikir pasti makanan Mama enak, karena diolah dari bahan segar. Mama telah menyiapkan makanan di atas meja. Markus, mari kita makan, panggil Mama. Markus menikmati makanan dengan lahap. Masakan Mama luar biasa, puji Markus. Ya, karena diolah dari bahan makanan yang segar, kata Mama. Mama mengingatkan bahwa tidak semua makanan enak itu sehat. Telitilah dalam memilih bahan makanan, kata Mama. Iya Mama, terima kasih penjelasannya. Mama memang hebat, puji Markus. Itu dia tadi cerita tentang Markus pergi ke pasar. Ceritanya Markus membantu ibunya pergi ke pasar untuk mencari bahan-bahan makanan yang sehat. Nah, kalau kalian menyimak bacaan tadi, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Jo nih. Ayo Kak, lempar pertanyaannya. Oke, yang pertama, siapa saja yang ada di dalam ceritanya? Aku. Markus dan mamanya. Betul, jelas ya. Tadi ceritanya tentang Markus yang membantu mamanya untuk berbelanja bahan-bahan makanan yang sehat. Pertanyaan kedua ya, apa yang terjadi pada awal cerita? Markus mau ikut mamanya pergi ke pasar. Hampir benar sih. Jadi Markus diberi tugas sama ibu guru untuk pergi ke pasar mencari bahan-bahan makanan yang sehat. Pertanyaan selanjutnya ya, apa yang selanjutnya terjadi? Aku tahu Kak. Mama Markus memberikan ciri-ciri makanan sehat pada Markus. Ya betul. Dalam cerita, Mama meminta Markus untuk memperhatikan saat memilih bahan-bahan makanan yang sehat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Apa yang terjadi di akhir cerita? Aku Kak, Markus dan mamanya memasak semua bahan makanan lalu memakannya bersama-sama. Betul Nova. Wah, berarti kalian berdua benar-benar memperhatikan bacaan cerita yang tadi ya. Teman-teman kelas 3 dimanapun berada, gimana? Ikutan menjawab juga kan? Bagus! Coba diskusikan cerita ini dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya tentang makanan sehat apa yang teman-teman makan hari ini. Nah, Nov, berarti sekarang udah tahu dong makanan sehat itu apa? Iya Kak, makanan sehat itu yang bahan-bahannya masih dalam keadaan segar saat dimasak. Betul, jadi lebih sehat mana nih? Makanan ringan kamu yang pakai bahan pengawet atau makanan rumahan yang terbuat dari bahan yang segar dan terjaga kebersihannya? Yang masakan rumahan Kak. Jadi nggak nolak kan untuk makan siang bersama? Ayo, siapa takut? Eits. Ada apa lagi Kak? Ntar dulu. Ini gimana nih? Sebaiknya diberesin dulu. Apalagi ada strapless, ada cutter, harus diletakkan di tempat yang aman. Bener juga sih, nanti kalau sampai terinjak bisa bahaya. Udah, kita beresin yuk. Teman-teman kelas 3 yang hebat, benda-benda yang ada di rumah punya fungsi dan tempatnya masing-masing. Biasakan menyimpan sesuatu pada tempatnya ya. Dengan begitu, rumah akan selalu rapi
Ayah, bunda pasti senang kalau ikut menjaga kerapihan rumah. Nov, gak sebaiknya mejanya kita kembalikan ke tempat semula. Iya juga sih. Tapi mejanya kan berat, Sin. Emang bisa ya kalau kita ngangkatnya berdua aja? Bisa kok, bisa. Paling jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 1 meter. Emang kamu yakin cuma 1 meter? Yakin dong. Coba ukur pakai meteran. Tuh kan. Wah, keren kamu, Sin. Sekarang kamu udah bisa ngukur jarak antar benda ya. Ya udah deh kalau gitu, sekarang biar Kaju aja yang beresin mejanya ya. Kamu sekarang makan, takut makanannya keburu dingin. Wah, makasih ya, Kak. Yuk, Sin. Yuk. Teman-teman, barusan Sinta sudah bisa menentukan jarak antara meja dengan tembok. Itu berarti dia sudah memahami tentang tata letak lokasi dan hubungan spasial yang ditentukan dengan jarak. Teman-teman kelas 3 bagaimana? Apa kalian sudah bisa menentukan jarak antar benda yang ada di ruangan rumahmu? Agar semakin paham, yuk berlatih. Caranya, teman-teman kelas 3 coba buat denah kamar dan mulai ukur jarak antar bendanya ya. Untuk ayah dan bunda hebat, jangan lupa ya untuk membimbing teman-teman kelas 3 dengan menunjukkan cara mengukur jarak antar benda dengan menggunakan alat seperti meteran. Apakah aku? Aku digunakan untuk memukul paku supaya bisa tertancap di tembok. Kak, bisa bantu Dodi tidak memperkirakan berapa hasil penjumlahan ini? Berapa saja, Dot, bilangannya? 3.561 ditambah 2.415 ditambah 1.327 adalah... Teman-teman di rumah, kalian juga ingin membantu Dodi kan? Coba teman-teman mengestimasikan bilangan tersebut. Nanti kita lihat bersama ya, apakah estimasi teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil. Jangan lupa diskusikan dengan ayah dan bunda ya. Aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Hah? Tuker kamar? Enggak ah, kakak udah nyaman sama kamar kakak yang sekarang. Ayolah, bantu Dodi. Kamar Dodi udah sempit. Tidurnya juga udah gak nyenyak. Pokoknya aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar membuat denah rumah kita sendiri kan? Gimana kalau tugas kali ini membuat denah rumah impian kamu? Pasti seru kan? Aku juga mau bikin ah. Aku juga. Apakah aku? Aku digunakan untuk memukul paku supaya bisa tertancap di tembok. Jawabannya, palu. Rp3.561 ditambah 2.415 ditambah 1.327. Kalau estimasi kakak sih 7.200. Dari mana kakak tahu? Kakak menjumlah ribuan dan ratusan. Kalau ribuan berarti 3.000, tambah 2.000, tambah 1.000. Jadi hasilnya 6.000. Lalu bagian ratusan dijumlahkan. 500 ditambah 400 ditambah 300 sama dengan 1.200. Terus tinggal kakak jumlah deh. 6.000 ditambah 1.200 sama dengan 7.200. Oh begitu. Bagaimana dengan hasil perkiraan teman-teman? Apakah hasilnya kurang atau lebih dari perkiraan? Jangan lupa beritahu ayah dan bunda ya hasilnya. Dan Nova, jangan bosan-bosan sini ya. Hati-hati di jalan ya semuanya. Kamu kenapa, Dot? Aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Hah? Tuker kamar? Enggak ah, kakak udah nyaman sama kamar kakak yang sekarang. Ayolah, bantu Dodi. Kamar Dodi udah sempit. Tidurnya juga udah gak nyenyak. Kalau sempit, mungkin karena kamu kamarnya harus dibersihin dulu biar rapi. Ah,
Masa sih? Enggak ah, pokoknya aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Gimana kalau gudang? Gudang kan luas. Buktinya aja, gudang bisa menampung banyak barang yang sudah tidak terpakai. Gudang kan jauh dari kamar mandi. Kamu aja keluar masuk kamar mandi. Betul kata Sinta, selain gudang itu jaraknya jauh dari kamar mandi, gudang itu letaknya di belakang. Dan sirkulasi udaranya juga nggak bagus untuk dijadiin ruangan. Kalau misalnya Dodi nggak percaya, ya udah kita gambar denahnya aja ya. Biar kita tahu jarak dan ukuran setiap ruangan. Aku setuju tuh, biar Dodi percaya kalau kamar aku sama kamar dia ukurannya sama. Yaudah, yuk. Ayo, yuk. Akhirnya selesai juga bikin denahnya ya. Ayo kita lihat, Kak. Yuk. Ayo kita amati denah rumah Dodi dan Sinta berikut ini. Jika kita perhatikan, jarak antara kamar Dodi dan kamar mandi tidaklah terpaut jauh. Karena kamar mandi berada tepat di sebelah utara kamar Dodi. Sedangkan jarak kamar mandi dengan gudang terpaut 4 meter. Jadi jelas ya, kalau jarak antar gudang ke kamar mandi dan kamar Dodi ke kamar mandi lebih dekat ke kamar Dodi ke kamar mandi. Iya, lebih dekat kamar Dodi yang sekarang daripada gudang. Iya. Iya, dan terbukti juga kalau ukuran kamar kamu, kamar Kak Sinta, dan gudang sama. Iya kak, mengukur jarak menggunakan denah menjadi lebih mudah. Iya dong. Nah, kayaknya kalian udah mulai bisa baca denah nih ya. Coba sekarang Kak Jo pengen ngasih pertanyaan. Asik, asik. Teman-teman kelas 3 juga ikut menjawab ya. Berapa jarak dapur ke halaman depan? Aku, Kak. Jarak dari dapur ke halaman depan 10 meter. Betul, karena ada ruang keluarga yang berukuran 4 meter dan kamar orang tua yang berukuran 6 meter. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10 meter. Berapa jarak antar kamar orang tua menuju kamar mandi? Aku. Dodi dulu deh. Jarak kamar orang tua dengan kamar mandi terpaut 5 meter kak. Betul. Wah, Dodi udah makin jago nih ya berarti ya. Pertanyaan selanjutnya sekarang nih ya. Sekarang Kak Jo akan menanyakan menurut arah mata angin. Oke? Pertanyaannya adalah, kalau gudang berada di sebelah barat ruang makan, berarti dapur ada di mana? Aku, Kak. Dodi deh. Dapur ada di sebelah timurnya ruang makan kan kak? Betul, dapur berada di sebelah timurnya ruang makan. Oke, selanjutnya ya. Kalau ruang keluarga berada di sebelah utara ruang tamu, berarti teras di sebelah mana? Aku, Kak. Oke, Sinta. Teras berada di sebelah selatan ruang tamu. Bingo! Betul sekali. Wah, berarti udah pada jago ya. Baca denah, jarak antar ruang, dan juga membaca arah mata angin ya. Jadi, Dut, kamu tetap mau pindah kamar? Kalau menurut Kak Jo ya, yang penting adalah kamu sering-sering beresin kamar kamu supaya bisa terlihat luas dan juga nyaman. Siap, Kak. Yeay, selesai.
Wah, udah selesai kamu, Sin. Udah dong, Kak. Tapi kalau udah selesai, jangan lupa ya peralatannya dikembalikan ke tempat semula. Siap, Kak. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Kak Jo pengen tahu nih, apa saja yang udah kita pelajari hari ini? Kalau aku sih jadi tahu soal peraturan rumah, di mana benda tajam dan berbahaya harus disimpan di tempat yang aman. Oke, terus apa lagi? Oh iya, sama belajar dari Markus, aku jadi tahu tentang makanan sehat. Makanan enak itu belum tentu sehat, ya nggak, Dot? Kalau sesekali boleh kan? Kalau kamu, Dot? Itu Kak, aku jadi mengenal jarak antar ruang di rumah Kak. Dan aku bisa membaca denah dengan ukuran meter. Wah, kosakata baru tuh ya. Iya Kak, meter. Kosakata baru aku. Terus apa lagi? Apa ya? Sirkulasi Kak. Sirkulasi. Oh iya, sirkulasi itu adalah sistem peredaran. Kalau kita bicara sirkulasi rumah, tandanya kita akan membicarakan tentang pintu, jendela, dan ventilasi. Oh, ventilasi. Ventilasi juga kata baru buat aku Kak. Ventilasi itu adalah lubang yang ada di setiap ruangan. Fungsinya adalah untuk pertukaran udara, jadi ruangannya nggak pengap. Oh gitu. Kalau kamu, Sin? Aku sih baru denger yang namanya betatas dan papeda yang ada di bacaan Markus pergi ke pasar. Ternyata papeda itu berasal dari Maluku dan Papua ya Kak. Dan ternyata betatas itu sama dengan artinya ubi jalar. Nah, berarti kosakata apa saja yang baru nih? Meter. Sirkulasi, Ventilasi. betatas, dan papeda. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar membuat denah rumah kita sendiri kan? Gimana kalau tugas kali ini membuat denah rumah impian kamu? Pasti seru kan? Aku juga mau bikin ah. Aku juga. Nah, Sinta sama Dodi akan membuat denah impian mereka. Jangan lupa untuk mencantumkan arah mata angin dan juga perkiraan ukuran meternya ya. Semoga berhasil. Teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran hari ini bersama orang tua dan anggota keluarga lainnya ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah! Sekarang kita nyanyi ya. Siap? Siap. 3, 2, 1. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.